siang Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara Discipleship program GKI Penuai Balongo pada Sabtu siang ini Bapak Ibu. Kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat pada Sabtu siang ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan pertumbuhan rohani bagian yang ke-7, kita sudah belajar minggu lalu pertumbuhan rohani bagian yang ke-6. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu pada Sabtu siang ini. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya Engkau yang menyertai setiap kehidupan hamba-Mu, setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Belajar firman Tuhan, belajar terus akan mengenal firman Tuhan. Biar kami terus dipakai mulut bibir kami ini untuk menjadi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani bagian yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan yang bertambah besar. Karena kita tahu semua orang di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-27, manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah, dalam gambar dan rupanya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, bumi masih berbentuk kosong, dan kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam, Dia menciptakan friendship, teman Bapak Ibu. Hubungan Adam dan Tuhan itu sangat dekat. Ketika sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam bisa berbicara dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, menamai setiap binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan yang ada. Hubungannya begitu erat dan kemuliaan Allah itu nyata di dalam dalam kehidupan Adam, dalam kehidupan manusia ini. Dan kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Dosa telah merusak kemuliaan itu Bapak. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama itu awal kemuliaan manusia. Bagaimana manusia diciptakan di dalam kemuliaan Allah, di dalam keserupaannya dengan Allah. Dan firman Tuhan berkata, baiknya kita menjadikan manusia ini serupa dan segambar. Tuhan memberikan hembusan nafas. Yang kedua, kejatuhan di dalam dosa. Bagaimana kemuliaan itu hilang dalam hidup manusia itu namanya Adam itu. Yang ketiga, pemulihan kemuliaan. Kita akan belajar dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini, bagaimana Kristus mengembalikan kemuliaan itu bagi kehidupan kita, bagi orang yang percayakan Dia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu manusia diciptakan di dalam kemuliaan Allah sebelum dosa masuk, dan manusia hidup di dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang 8. Adam dan Hawa berjalan bersama dengan Tuhan. Di situ dikatakan jelas, Adam dan Hawa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah. Ketika dosa itu belum menghampiri mereka, hidup mereka begitu dekat, intimasi mereka begitu dekat. Tapi setelah kemuliaan itu jatuh, hilanglah semuanya itu. Dan dosa itu terus menghampiri kita sampai saat ini. Jadi persekutuan yang sempurna dengan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang lalu. Kekudusan dan kebenaran dalam Khotbah 7 ayat yang ke-29, mereka tidak mengenal namanya dosa. Adam dan Hawa tidak mengenal namanya dosa. Mereka telanjang, tapi mereka tidak mengatakan mereka telanjang. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa malu dan menutupi aurat tubuh mereka dengan daun, dengan alas yang mereka tahu mereka telanjang, mereka bisa melihat. Dan kita tahu bahwa kekudusan dan kebenaran, mereka tidak mengenal namanya dosa. Jadi otoritas atas ciptaan manusia diberikan mandat untuk memerintah bumi ini. Jadi engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah
dan memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan di dalam Mazmur 8 ayat 6. Kita diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Ingat Bapak Ibu, kita diciptakan untuk mencerminkan kemuliaan Allah, bukan hidup di dalam kegelapan dosa. Manusia diciptakan untuk kemuliaan, glory to be glory, untuk kemuliaan Tuhan, bukan hidup di dalam kegelapan. Ketika anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, ketika hidup kita jatuh ke dalam dosa, kita harus ingat, kita harus berbalik, kita harus bersadar diri bahwa hidup kita hancur. Tetapi ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita harus cepat berbalik dan meminta ampun kepada Tuhan. Untuk apa kemuliaan itu? Yang kemuliaan yang kita kejar, supaya kita hidup tidak di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentang kejatuhan manusia, telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, dalam Kejadian 3 ayat yang 6, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pemisahan dari Allah. Allah itu kudus, manusia itu hina, jatuh dalam dosa, berdosa. Ada jarak yang memisahkan. Mereka bersembunyi dari dalam hadirat, di dalam hadirat Tuhan. Kita Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 8 tersebut. Manusia itu menghindar. Ketika Adam, di manakah engkau? Adam tidak menjawab. Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tetapi karena Adam berbuat dosa, ada pemisahan kemuliaan dari namanya kemuliaan Allah. Ada pemisahan dari karena dosa yang manusia itu hadapi. Ada kutuk atas kehidupannya. Kutuk apa? Kutuk penderitaan, kutuk kematian, dan pemecahan masuk ke dalam dunia ini. Perpecahan itu masuk ke dalam dunia ini. Kejadian 3 ayat 16 dan 19. Kain dan Habil saling membunuh. Ada perpecahan masuk di dalam dunia. Hilangnya kemuliaan yang asli, Bapak Ibu. Mereka yang sebelumnya bersinar di dalam ketulusan, di dalam kemuliaan, sekarang telanjang dan malu. Dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa ialah maut. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Kristus hadir, Kristus datang untuk menebus dosa kita. Firman Tuhan berkata di ayat Roma 6 ayat 23 ini, upah dosa ialah maut. Kalau tidak ada penebusan di atas kayu salib, kita semua binasa. Kematian rohani adalah akibat dari kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Allah datang untuk membalikkan kemuliaan itu, untuk kita tetap selamat, untuk kita tetap diampuni dari ada namanya jurang pemisah, sehingga Kristus hadir untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan dan menghilangkan kemuliaannya di dalam hidup kita. Ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita hilang kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, berbalik seperti anak yang terhilang, berbalik dan meminta ampun kepada Tuhan. Pulihkan hidup kita, pulihkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita balik untuk menerima kemuliaan tersebut. Yang ketiga, itu kemuliaan melalui namanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan manusia tetap di dalam kehancuran. Dia memberikan jalan pemulihan melalui Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kristus menjadi pengganti kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yesus yang tidak berdosa mati untuk menanggung dosa kita, menanggung dosa umat manusia. Makanya dia hadir untuk menyelamatkan hidup kita. Kemuliaan itu dikembalikan melalui kelahiran yang baru. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, berikanlah dirimu dibaptis untuk mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, baptislah mereka dalam nama-Ku. Sebarkanlah firman Tuhan, sebarkanlah kabar baik itu untuk setiap orang mendengar firman Tuhan dan berbalik kepada Dia. Tanpa penebusan,
kita semua binasa. Saya berharap semua yang dengar sharing firman Tuhan pada saat ini, jika Anda belum dibaptis, datanglah kepada hamba-hamba Tuhan, minta untuk dibaptis. Supaya apa? Supaya kemuliaan dikembalikan melalui kelahiran yang baru. Dan kita menerima namanya keselamatan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus memulihkan gambar Allah di dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan hidup kita menjadi lebih kuat. Roh Kudus yang memulihkan kehidupan kita dari yang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa, berjalan bersama dengan Kristus. Jadi transformasi menuju kemuliaan yang semakin besar ke depannya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita dirubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi semua orang, di dalam Yohanes 1 yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah firman Tuhan. Inilah firman yang harus kita pegang. Ketika kita menerima, kita diberikan kuasa kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Dia, anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak lagi, anak-anak duniawi lagi. Kita bukan anak-anak lagi, anak-anak setan lagi, tetapi kita menjadi anak-anak Allah yang percaya, katakan amin Bapak Ibu sekalian. Hanya di dalam Kristus kita dapat dipulihkan dan hidup di dalam kemuliaan Allah yang semakin bertambah. Respon kita, akui setiap dosa-dosa kita, akui setiap dosa-dosamu. Tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tidak ada pemulihan tanpa namanya pertobatan. Percayalah kepada Kristus, hanya Dia yang dapat mengembalikan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Hidup di dalam terangnya. Biarlah Roh Kudus terus menguduskan dan memuliakan hidupmu sekalian setiap hari, baru setiap hari. Matius 5 ayat yang 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, di depan orang. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar diri yang rusak, Tuhan pulihkan. Pemulihan terus terjadi day by day setiap hari. Di dalam kemuliaan yang semakin hari semakin besar yang kita dapatkan. Jadi setiap orang yang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan kemuliaan dunia ini, tetapi kemuliaan yang berasal di dalam persekutuannya dengan Allah, persekutuannya dengan Tuhan, persekutuannya dengan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, menunjukkan bahwa kemuliaan kita sebagai anak-anak tidak statis, melainkan terus bertambah besar ketika kita hidup dengannya. Kita garis bawahi, ketika kita hidup dengannya. Berarti kalau kemuliaan itu besar, semakin besar ketika kita hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam Roh Kudus, maka hidup kita akan terus diperbaharui dan kemuliaan itu akan terus bertambah dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kemuliaan ini dapat semakin nyata di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kemuliaan yang berasal dari transformasi secara rohani. Kemuliaan yang sejati itu dimulai ketika kita mengalami kelahiran yang baru. Yang tadi yang saya katakan. Ketika Anda belum dibaptis, baptislah. Temuilah hamba-hamba Tuhan dan dibaptis. Saat ini kita menerima Kristus. Kita dibawa dari kegelapan, dari dunia yang dalam menjadi terang yang ajaib dalam hidup kita. Ketika kita menerima Kristus, kita dibawa dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Namun kemuliaan ini tidak berhenti di situ aja Bapak Ibu. Ia bertumbuh melalui proses namanya pengudusan. Proses seperti apa? Kita belajar firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan,
kita melakukan firman Tuhan, kita diubah semakin serupa dengan namanya Kristus. Yang kedua, melalui seperti apa? Melalui namanya penderitaan. Ujian iman menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menghadapi goncangan hidup, ketika kita menghadapi badai yang besar, ketika kita menghadapi rintangan yang besar, di situ kita akan mendapatkan proses-proses atau ujian-ujian iman kita. Kita terus berpegang teguh atau kita menyerah di tengah jalan, atau kita mengundurkan diri. Tapi di sini kita lihat bahwa ujian iman kita menghasilkan ketekunan, Bapak Ibu, menghasilkan karakter dan menghasilkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Yang kedua itu kemuliaan yang terus meningkat melalui namanya ketaatan. Obey terhadap namanya kebenaran firman Tuhan. Ketaatan membuka pintu bagi kemuliaan yang lebih besar. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memiliki perintahku dan menurutinya, dialah yang mengasihi aku, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Contohnya mungkin dalam Alkitab, cerita Abraham, ketaatannya membawa janji berkat yang semakin besar. Aku akan memberikan bangsa yang besar. Aku memberikan keturunan yang banyak, seperti bintang di langit, pasir di laut. Itulah janji Tuhan. Begitupun juga dengan Musa. Wajahnya bercahaya ketika sering berhadapan dengan Tuhan. Ketika anak Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sinar kemuliaannya itu ada dalam hidup kita. Sinar kemuliaan itu nyata dalam hidup kita. Tidak gampang merenung, tidak gampang putus asa, tidak gampang kepahitan, karena kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kemuliaan yang mencapai puncaknya di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Kemuliaan kita sekarang hanya permulaan, kata Rasul Paulus menulis, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita dalam Roma 8 ayat yang ke-18. Jadi pengharapan kita suatu hari kita akan diubahkan dengan sepenuhnya. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan yang kekal. Ada kehidupan yang kekal. Kemuliaan yang bertambah besar adalah anugerah Tuhan, tetapi juga tanggung jawab untuk kita. Untuk kita apa? Yang pertama, membuka diri bagi transformasi Roh Kudus setiap hari, day by day. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan, bahkan di dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan sekalipun. Yang ketiga, mengarahkan pandangan pada kekekalan sehingga kemuliaan dunia tidak membutakan kita. Hal-hal dunia tidak membutakan kita. Mungkin yang sebetulnya saya hidupnya di Australia, banyak anak-anak Tuhan yang sibuk saat ini, yang hanya mementingkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup. Ketika Tuhan datang kepadamu, engkau tidak listen, engkau tidak mendengar, karena kau telah dibutakan dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Dia sumbernya loh. Ketika Tuhan membuka sumber itu, berkat itu dalam hidupmu, dengan gampang dia akan menutupnya. Dia sumber. Anak-anak Tuhan harus mengerti ini. Anak Tuhan harus tahu ini. Bukan, ya musuhnya Tuhan Yesus ialah Mammon, keuangan. Kita harus sadar. Kita harus mengerti bahwa Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan memberikan keperluan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena dia air kehidupan itu, Bapak Ibu. Kita harus sadari itu. Kita harus kejar dia, bukan kejar Mammon. Mengarahkan pandangan pada kekekalan, sehingga kemuliaan dunia tidak membutakan kita. Ingat ini baik-baik. Bagi teman-teman bagi anak-anak Tuhan yang sudah jauh daripada Tuhan, saya reminder, baliklah kepada Tuhan, hormati dia, kejarlah kekudusan itu, kejarlah dia untuk kemuliaan yang kekal, bukan untuk saat ini, ini pada sekarang itu. Teman-teman yang sedang lagi giat-giatnya mencari uang,
ingat dialah sumber itu. Kalau dia menutup sumber itu, kacau hidup kita. Tapi carilah sumber itu. Dia akan terus memberikan kita kelimpahan, tidak pernah berkekurangan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali minggu depan pada jam yang sama, setiap jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar tentang firman Allah bagian yang pertama, yang judulnya diilhami oleh Roh Kudus dan makanan rohani. Salam sukacita selalu bagi Bapak Ibu yang mau berdoa atau memberikan input kepada kami. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, tim kami akan berdoa untuk keperluan sesuai dengan keperluan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam sejahtera selalu. Shalom.